Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa pula barakah kedua orang tua, barakahnya guru, barakahnya aulia-aulia Allah, wabil khusus barakah karamat Sultan Aulia Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab barakah, semoga kita dan keluarga jadikan keluarga yang selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Amin Allahumma. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan seluruh alim ulama, para kiai, para asatidz, para imam-imam manaqib yang hadir pada malam hari ini, dan juga seluruh jamaah manaqib yang abah cintai. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer. Alhamdulillah Pak Camat, Bu Camat hadir, Kapolseknya dan Rabilnya semuanya. Dan juga malam hari ini juga malam yang istimewa, karena riwayat ini bertepatan dengan Khaul Syekh Qadir Jilani, bertepatan dengan bulan Agustus yang merupakan bulan keramat buat bangsa Indonesia, dan juga bertepatan dengan tahun baru. Betul atau betul? Sangat istimewa. Semoga Khaul pada malam hari ini membawa perubahan buat kita semua, juga perubahan buat bangsa Indonesia. Alhamdulillah hadir di sini yang sangat kita banggakan bersama, kita cintai Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sudah tidak asing juga buat jamaah. Semoga beliau sehat, panjang umur, dan juga yang kita cintai, abah cintai, Bapak Menteri Pertanian Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo. Kenapa keduanya ini didatangkan oleh Allah? Pertama, yang satunya mewakili istana, biar istana dengar, biar istana tahu bahwa ada segelintir rakyat Indonesia yang masih peduli mendoakan bangsa dan negara ini. Betul? Betul? Ini doanya orang banyak. Ini membuat aras itu goncang. Ketika kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, aras ini bergetar. Yang aras bergerak, lalu Allah perintahkan, ya malaikat, hentikan tiang aras itu supaya tidak bergoyang. Akhirnya berhentikan, tapi tidak mau berhenti. Ini Allah perintahkan agar kamu berhenti. Tidak, saya tidak akan berhenti malaikat, kecuali Allah ampuni dosanya orang yang berzikir di aman hari itu, jamaah manaqib itu, kecuali Allah kabulkan doa dan hajatnya. Ini wahai jamaah, luar. Dulu Pak Jokowi juga didoakan di tempat ini, maka tidak boleh Pak Jokowi lupa ke tempat ini. Insya Allah melalui beliau sampailah kepada beliau. Benar banget. Betul bahwa kami tetap akan mengawal Bapak Jokowi dengan doa kami untuk Indonesia ke depan sampai beliau selesai menjalankan tugas ini dengan baik. Semoga di dalam kepemimpinan beliau membawa perubahan buat seluruh rakyat Indonesia. Setuju? I love you apa enggak kita? Ketika apa cinta, jamaah itu cinta, betul enggak?
Didoain terus enggak Pak Jokowi? Didoain terus enggak negara ini? Dan apakah kita doain dibayar? Oh, tidak. Apa acara seperti ini tiap minggu, tiap kliwonan dapat bantuan dari? Tidak. Dapat sumbangan? Tidak. Kami tidak butuh itu. Kami cuma butuh perhatian, butuh cinta, bahwa kami juga punya hak untuk diingat dan dicintai. Lalu di sini hadir juga Bapak Menteri Pertanian. Kenapa dihadirkan oleh Allah? Agar Indonesia kelak lewat pertanian ini dijadikan apa? Mercusuar pangan dunia. Kita doakan semoga beliau sukses membawa pertanian menjadi mercusuar dunia. Dan juga kita doakan Bapak Jenderal TNI Dr. Hadi Muldoko juga mampu membawa Indonesia kepada yang lebih baik lagi. Betul apa betul? Amin Allahumma amin Allahumma. Hidup jamaah Manaqib. Hidup jamaah Manaqib. Hidup Pak Muldoko. Hidup Pak Syahrul Yassin Limpo. Sama-sama belakangnya. Yang satu Muldoko, yang satu Yassin Limpo. Oh, seneng gak jemaah? Jadi maaf pada jalan. Suara aku tuh sampai serak nih. Ya, 2 minggu ada lomba karaoke. Terus ada jaipongan. Kenapa ada jaipongan juga? Karena ini budaya Indonesia. Betul? Betul atau betul? Maka kita harus bisa menjaga budaya kita. Dan begitu juga jamaah Manaqib datang dari jauh. Cuma yang dari Riau itu 3 hari 3 malam naik bis mana dari Riau? Wah, itu dari Riau. 3 hari 3 malam. Luar biasa. Ada dari Aceh, gaya ampun di belakang dari Aceh datang. Ongkos pas-pasan, dia nyampe apa? Saya sudah di bandara, sudah beli tiket. Nyampe di bandara telepon saya, apa harus ke bandara? Naik apa untuk ke Kerawang apa? Naik taksi aja deh. Ongkosnya 600.000, uang habis apa? Karena cinta berani walaupun pas-pasan. Inilah cintanya jamaah Manaqib. Dia tidak berpikir pulangnya naik apa, tapi yakin Allah punya kuasa. Allah kaya, Allah cukup, Allah akan mencukupi setiap hambanya yang yakin akan kuasa dan pertolongannya. Amin Allahumma. Ini dari Riau. Yang dari Bondowoso, Situ Bondo apa Bondowoso? Situ Bondo. Ini Ishak, ini putranya Yai As'ad. Dengar nama Yasa? Beliau itu putranya hadir, 5 mobil datang ke sini. Yang dari Jember, coba dari Jember. Sebelah mana? Waduh, di belakang itu. Dari Jember 2 bis, dari Madura, dari Cianjur, Tegal, Brebes, Purworejo, Pemalang, Pekalongan, ya, ada semua datang di sini. Adakah kalian diundang ke tempat ini? Ada kalian dibayar ke tempat ini? Tidak, kau datang dengan cinta. Oleh karenanya barangkali ada yang pertama kali hadir di sini. Ada? Ada? Dengar nama sudah, tapi kali ini kau melihat aku. Inilah Junaidi Al-Baghdadi. Aku adalah hamba ilahi Rabbi yang datang dari sudut negeri ini, terkandung hasrat dalam hati untuk umat negeri ini. Ku bawa kobor kalam ilahi, penerang jiwa pelita hati. Telah banyak kulihat dan kutemui di belahan muka bumi ini. Banyak kaum belum mengerti, mencari makna yang hakiki. Mereka abaikan kehidupan abadi, namun mereka banggakan kehidupan dunia ini.
Jika engkau berkenan di hati lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani bersama Junaidi Al-Baghdadi, kembalilah kau ke jalan ilahi sebelum maut datang menemui. Karena kematian adalah takdir ilahi Rabbi, tiada tempat untuk sembunyi. Yang tersisa takkan terlewati. Tua muda tiada peduli, yang telah tiada takkan pernah kembali lagi. Kalau sudah mati, apa yang dimanggakan? Betul? Oleh karenanya mumpung kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, maka saya katakan, buatlah hidupmu berarti dan bermakna. Jangan kau biarkan hidupmu terkikis dengan seluruh tiada guna. Berilah bumi ini kesempatan melihat dirimu tersenyum, berilah bumi ini kesempatan memberimu taubat dan ampunan, dan berilah Indonesia ini kesempatan melihat dirimu tersenyum dalam cahaya kesuksesan dan kedamaian. Beri Indonesia kesempatan melihat dirimu tersenyum dalam cahaya kesuksesan dan kedamaian. Orang sukses banyak tapi hidupnya nggak damai. Betul? Tidur nggak enak, gelisah, akhirnya minum obat tidur terus. Banyak orang sukses tapi penyakitan. Betul? Maka dari itulah raihlah kesuksesan hidup ini dengan istiqomah. Selesaikan masalahmu dengan istri, capailah keberkahan hidupmu dengan istri, carilah jaminan kebahagiaan hidupmu dengan istiqomah, dengan amanu wa ta'ala. Hidup jamaah manaqib. Kau yakin? Kau yakin? Doa kalian dikabulkan oleh Allah. Kalau abang wallahi wan nabi, demi Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya doa orang banyak ini tidak ditolak oleh Allah. Maka dari itu, yuk kita doakan negara ini semoga berada dalam lindungan Allah. Kita doakan seluruh pejabat pemerintah dari RT sampai presiden selalu berada dalam petunjuk dan lindungan Allah. Semoga seluruh rakyat Indonesia disatukan hati dan ruhnya di dalam persatuan dan kesatuan bangsa ini. Amin Allahumma amin Allahumma. Jamaah itu saya imporan Pak Jenderal, impor aan onta dari Arab. Jadi dibekukan sama saya. Buat apa? Saya daripada impor budaya Arab lebih baik impor ontanya, tidak apa-apa. Betul? Kita ini punya budaya, ya. Tidak usah ikut-ikutan budaya bangsa lain. Tapi mari kita junjung tinggi budaya kita untuk harga diri, martabat bangsa kita sendiri. Betul apa betul? Betul apa betul? Budaya kita tahlilan, ya. Itu budaya kan? Hajatan, kriungan, ya. Kumpul-kumpul kayak begini, ini budaya yang harus kita pertahankan. Semoga ruhmu dan ruhku disatukan oleh Allah di dalam kecintaan terhadap Allah, cinta terhadap bangsa dan negara ini. Al-Fatihah. Siapa yang ingin sukses? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Kuncinya satu, tingkatkan iman dan takwamu kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu, itulah kunci kesuksesan kamu. Betul? Betul? Alhamdulillah, saya minta dengan sangat kepada Bapak Jenderal TNI. Oh, Pak Menteri dulu katanya. Jadi Pak Menteri dulu untuk memberikan penyegaran kepada jamaah yang mana kita semua tentu berharap agar bangsa kita menjadi bangsa yang apa itu,
swasembada pangan dan semuanya. Betul. Amin. Allahumma amin. Minta waktunya sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah yang saya sangat kagumi, cintai, dan muliakan, hormati, segenap para kiai, para ulama, dan segenap tokoh, Bapak Ibu sekalian, dengan izin Jenderal Muldoko dan segenap pejabat lain yang sama saya muliakan. Alhamdulillah, syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahdatan min lisani yafqahu qawli jalali yasin. Abah, negeri ini butuh doa, negeri ini butuh kebersamaan. Dunia lagi tidak baik-baik saja. Kita sudah 2 tahun lebih dihajar oleh COVID seluruh dunia. Wabah yang seperti ini hampir tidak pernah terjadi selain di zaman-zaman Nabi yang lalu. Belum selesai COVID, kita dihantam dengan climate change, cuaca alam yang tidak bersahabat di seluruh dunia. Sesudah itu terjadi perang di mana saja. Ada Rusia, ada Ukraina. Membuat dunia sekarang krisis energi dan pangan. Jangan lupa Abah, doa Abah bersama jamaah sangat menentukan seperti apa tangan Tuhan menjadi pelindung kita dari tantangan yang sangat besar. Doa ini insya Allah akan dijawab oleh Allah, dan doa ini dibutuhkan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Abah, dengan segala kecintaan saya ingin katakan bahwa bangsa Indonesia bangsa keempat terbesar di dunia sesudah Cina, Amerika, India, Indonesia. Kita bukan bangsa yang abal-abal. Kalau begitu, tantangan juga adalah tantangan yang sangat besar. Kalau orang krisis pangan, menjadi semua jadi krisis. Pangan yang saya urus Abah, sesuai perintah Pak Presiden bersama Pak Muldoko, adalah untuk kebutuhan makanan. Makanan tidak boleh bersoal. Kalau cuma pakaian apa, boleh ditunda. Kalau cuma rumah, boleh ditunda. Kalau cuma motor mobil boleh ditunda. Kalau makan tidak boleh. Dan kita 273 juta orang. Alhamdulillah, mohon doanya. Saya terlalu yakin dengan kebersamaan dan doa kita bisa hadapi krisis ini lebih baik. Insya Allah. Dan sekarang sudah 3 tahun Indonesia tidak impor beras, bahkan tidak impor jagung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pertumbuhan yang cukup baik. Kenapa? Ditopang oleh pangan yang baik, pertanian yang tumbuh dengan baik. Pertanian membutuhkan alam milik Allah. Alam, hujan, air, matahari, angin, tanah yang subur hanya ada dari doa kita malam ini. Doakan Abah, mudah-mudahan kita bisa hadapi krisis pangan dunia yang insya Allah karena doa malam ini Indonesia tidak akan menjadi bagian yang terkena secara serius menghadapi. Amin. Alhamdulillah. Makasih Abah, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga beliau diberikan sehat panjang umur di dalam mengemban tugas selalu berada dalam bimbingan Allah sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, sehingga mampu juga mewujudkan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi agar Indonesia makmur jaya di bidang pertaniannya. Amin. Allahumma. Betul ya jemaah. Dan kita senantiasa berdoa. Kenapa? Karena katanya kalau kita cinta kepada bangsa ini,
Kalau kita beriman kepada Allah, atiullah wa atiur Rasul, patuhlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan patuhlah kamu kepada pemimpinnya. Tuh alhamdulillah Pak Jokowi itu kalau saya bilang pemimpin yang baik. Kenapa demikian? Kalau tidak baik gak bakalan jadi presiden. Beliau itu pemimpin yang pintar, cerdas. Kenapa begitu? Ya, kalau nggak pintar cerdas nggak mungkin jadi presiden. Orang jadi pemimpin itu orang yang dipilih oleh Allah. Walaupun seluruh rakyat Indonesia ingin memilih, tapi Allah nggak berkehendak tetap orang tidak jadi pemimpin. Maka percayalah dengan kekuatan Allah. Ketika bumimu sudah mentok, yakinlah akan kekuatan langit, karena langit yang bisa menyelesaikan masalah bumi. Saya masih ingat ketika itu 2019 di Singapura Bangsa, ya, stadion mana? Singapura Bangsa. Di situ ada Pak Yai Ma'ruf Amin. Saya nemuin beliau, Pak Jokowi. Lalu beliau, gimana kabar Pak? Baik, baik Pak, Bapak Presiden, Bapak baik-baik. Gimana Pak? 2019 aman Pak. Urusan buminya aman, yang penting langit harus diperkuat. Kenapa? Karena bumi tidak bisa berubah langit, tapi langit bisa berubah keadaan bumi. Urusan langit saya pasrahkan sepenuhnya kepada Abah. Saya serahkan sepenuhnya kepada Abah. Ini Pak Jokowi yang bilang. Berarti Abah dikasih beban, suruh ngurusin langit. Artinya apa? Dibebani doa oleh beliau. Oleh karenanya bantu juga. Apa susahnya sih kita berdoa? Betul nggak? Kalau masih ada doa yang baik, kenapa kita mendoakan yang tidak baik? Kalau masih ada kata-kata yang baik, kenapa kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Kalau masih ada kalimat yang membuat orang lain senang, kenapa kita harus mengeluarkan kalimat yang membuat orang lain sakit hati? Jagalah persatuan ini. Betul? Betul? Marilah kita wariskan kepada anak cucu kita kerukunan dalam hidup berbangsa bernegara. Betul? Ini datang dari langit. Hidup jamaah mana guys? Saya setuju kalau Pak Jenderal kita memberikan motivasi kepada kita semua. Setuju? Hidup Bapak Jenderal Muldoko. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran, tadi saya di jalan kedengaran suaranya luar biasa. Hidup Abah Junaidi Al-Baghdadi. Hidup Jamaah Merdeka. Wah, ini kedengarannya 5 kilo lagi ini. Luar biasa. Nanti kalau saya tanya siapa kita, jawabannya Indonesia. Kalau yang nggak jawab berarti orang Belanda itu. Siapa kita? Bukan begitu bos. Indonesia. Nah, biar orang luar tahu bahwa kita ini perkasa. Siapa kita? Indonesia. Nah, itu baru top. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sungguh saya cintai, saya banggakan, Abah Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan kalau pelan dengan keras itu sama capeknya juga. Jadi lebih baik yang keras saja sekalian. Kayak suara saya begini. Kelebihannya tentara kalau nyanyi yang satu. Kalau Abah ini suaranya yang penting bagus. Kalau tentara kalau nyanyi yang penting suaranya keras. Nah itu bedanya itu. Jangan malu aku di sini. Para alim ulama, para tokoh agama, seluruh para pejabat yang saya cintai dan saya banggakan, saudara saya Pak Menteri Pertanian, kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Beliau datang dengan seluruh jajaran karena rasa cintanya kepada jamaah Manaqib. Hadirin sekalian, rasanya sebulan saya menunggu terlalu lama untuk datang ke sini. Karena hati saya sudah jatuh cinta kepada jamaah Manaqib. Tadi saya duduk baru sebentar, berbicara tentang cinta. Itu lebih dari 12 kali. Kenapa perlunya cinta? Kita punya negara yang seperti Indonesia ini. Kebetulan kita berbicara di bulan Agustus, seperti yang Abah sampaikan tadi. Kita harus mencintai Indonesia. Karena kita memang hidup dan mati di sini. Kita tidak pernah ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan ini. Tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk mempertahankan Indonesia ini. Setuju? Aku ingin mengulangi lagi bahwa persoalan bela negara bukan persoalan angkat senjata, bukan. Persoalan bela negara adalah persoalan bagaimana hati dan pikiran kita betul-betul memikirkan untuk kelangsungan negeri ini. Itu yang jauh lebih penting. Dan yang saya hormat, dalam setiap perkataan Abah selalu menekankan tentang rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia ini. Ini sungguh luar biasa. Jadi tadi kalau Pak Menteri sudah mengatakan, hadirin sekalian, bahwa memang Indonesia saat ini bagian dari global menghadapi lingkungan yang sedang tidak baik. Krisis pangan, ada kurang lebih 394 juta masyarakat dunia menghadapi kelaparan saat ini. IMF, World Bank sudah mengingatkan ada 60 negara yang kecenderungannya akan gagal. Dimulai dari 9 negara sudah mulai muncul. Krisis energi. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara saya. Saat ini, sekarang ini, negara harus menanggung subsidi 502 triliun untuk subsidi bahan bakar. Bayangkan, 502 triliun itu kalau untuk membangun sudah kayak apa itu. Tetapi itu diberikan subsidi kepada masyarakat. Itu baru bahan bakar minyak dan gas.
Jadi teman-teman yang naik motor, sepeda motor yang berbensin, itu negara mensubsidi sampean panjenengan semuanya itu 3,7 juta dalam 1 tahun. Kalau yang lainnya naik mobil, negara mensubsidi 19,2 juta dalam 1 tahun. Saya membayangkan kalau semuanya nanti mulai bergeser menggunakan kendaraan listrik dengan biaya yang lebih murah, maka subsidi-subsidi yang tadi sekian banyak itu akan bisa dinikmati oleh anak-anak kita untuk membangun negara yang semakin baik. Itu hadirin sekalian. Negara dunia sekarang juga menghadapi krisis keuangan global. Inflasi di berbagai negara saat ini luar biasa tingginya. Risiko inflasi kalau harga-harga naik, maka masyarakat kita akan menghadapi masalah. Betul kan? Itu situasinya. Alhamdulillah inflasi kita ini masih di seputaran 4, tapi bisa akan naik. Amerika, negara yang kaya begitu, nggak pernah dulu lebih dari 2%. Sekarang inflasinya sudah 9%. Turki sudah 74%. Semakin sulit situasi negara itu. Untuk itu, saya mohon sekali saya mohon kita sedikit berhemat. Yang punya duit jangan boros. Yang nggak punya duit, apalagi kan begitu. Ya. Tetapi saya yakin dengan kekuatan doa seperti apa yang selalu diajarkan oleh Abah, kita memiliki kekuatan. Setuju nggak? Kita harus memiliki kekuatan. Bangsa ini harus tetap kuat, masyarakatnya harus tetap kuat. Apapun situasinya, kita harus selalu memperjuangkan cita-cita bangsa ini. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang lemah. Itu kuncinya. Kebetulan 17 Agustus ini saya ingin membawa semangat baru kepada kita semuanya, menatap Indonesia dengan penuh optimisme, menatap Indonesia penuh dengan semangat. Karena kita ingin menuju pada Indonesia maju pada 2045. Itu yang diinginkan. Walaupun situasinya sulit, Pak, itu beberapa organisasi dunia sudah meramalkan bahwa Indonesia nanti pada tahun 2030 akan memasuki 7 besar ekonomi dunia. Tepuk tangan dulu kita. Tepuk tangan bagian dari harapan. Harapan bagian dari doa. Jadi tepuk tangan bersama dengan doa. Itu. Pada tahun 2045, Indonesia diramalkan akan menjadi 4 besar ekonomi dunia. Bayangkan itu. Kalau kita yakin, kerja keras, pasti bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Itu kira-kira, hadirin sekalian, jiwa saya adalah jiwa jamaah Manaken. Itu. Karena rasa cinta saya kepada jamaah Manaken yang luar biasa. Itu jadi saya hadir di sini, Pak.
tadi itu situasinya macet yang luar biasa di jalan yang masuk ke dalam sini. Tapi semangat saya tidak berhasil. Untuk itu saya ingin menanamkan semangat yang tidak boleh reda, tidak boleh kendor, tidak boleh kita menjadi bangsa yang pesimis. Saya datang ke sini ingin membawa semangat baru menuju Indonesia yang semakin baik. Setuju? Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. I love you. Jamaah Manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too, Pak Jenderal. Betul ya jemaah? Terima kasih beliau hadir memberikan semangat baru untuk Indonesia. Boleh saya menambahkan dengan apa kita harus hidup berbangsa bernegara. Jadikan Pancasila itu sebagai ruh dan jiwa kami dalam hidup berbangsa bernegara. Kalau Indonesia ingin menjadi negara yang kuat, amalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia akan jadi. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Garuda Pancasila, aku patriot setia untukmu. Pancasila, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Betul apa tidak? Betul. Jadi kalau kita hidup dalam suatu agama, maka jadikanlah Tuhan itu sebagai ruh dan jiwa kami dalam keimanan ini. Betul? Tapi ketika kita hidup sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, jadikan Pancasila sebagai ruh dan jiwa kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Junaidi Al-Baghdadi bukan pejabat, tapi Junaidi Al-Baghdadi bagian dari bangsa ini. Oleh karena itu, saya selalu bilang, Islam datang bukan untuk merubah budaya kita sebagai bangsa, tapi Islam datang untuk kita memperkuat budaya kita di dalam hidup berbangsa dan negara. Betul apa tidak? Betul apa betul? Oleh karenanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita hidup di Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Betul. Jadi di Indonesia ini tidak ada orang kafir, tidak ada. Karena yang ada di Indonesia adalah orang yang beriman sesuai agamanya masing-masing. Karena negara kita negara ketuhanan. Sebagai sesama anak bangsa yang percaya adanya Tuhan, marilah kita saling menghargai satu sama lain demi Indonesia. Betul tidak? Ini satu contoh. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran 270 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku. Itulah ada dan masih banyak yang lainnya. Betul. Nyanyi baik, nyanyi serak ini suaranya. Suaranya serak.
Saya berharap jamaah manakib pulang membawa barokah. Yang datang membawa kesulitan, Allah bukakan jalan keluar. Yang datang membawa masalah, pulang dikeluarkan dari masalahnya. Apapun masalahmu, Allah tahu. Kamu tidak akan bisa keluar dari masalahmu. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu kecuali Allah menyelesaikan semua itu. Oleh karena itu, ya Allah ya Rabb, semua jamaah yang datang di tempat ini, apapun masalahnya, Engkau kuasa menyelesaikan masalahnya jamaah. Hidup jamaah manakib. Engkau datang dari mana-mana. Siapa yang mendatangkan dirimu? Allah. Siapa yang mendudukkan dirimu? Allah. Wajabat rahmati lil mutajallisina fiha. Wajib rahmatku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Wajabat mahabbati lil mutajallisina fiha. Wajib cintaku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Di sini komplit jamaah. Kiainya, ustadznya, pejabatnya, masyarakatnya, komplit, semua ada. Inilah Bhinneka yang berzikir kepada Bhinneka Tunggal Ika, berzikir kepada Allah. Ini kalau acara ini boleh tanya kepada Bapak Jenderal, diadakan di istana setiap bulan, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Betul nggak? Agak tahan katanya beliau itu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau setiap bulan diadakan acara semacam ini mendoakan bangsa dan negara? Tapi di tempat ini Allah berikan gratis wujud kecintaan kita dan bangsa dan negara ini. Cinta kami jangan diragukan, kesetiaan kami jangan diragukan. Kami membangun tidak ada mengharap, merintih, meminta bantuan kepada pemerintah, tapi kami ingin memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Jadilah kita anak yang kuat, jangan jadi anak yang cengeng, jadi anak yang manja, jadi anak Indonesia yang kuat, yang tidak selalu berharap, tapi bangun dan bangkit sebagai ayam bertarung, bukan ayam sayur. Betul? Betul? Betul apa enggak? Jamaah manakib. Contoh, kamu datang ke tempat ini, kadang ongkosnya pas-pasan. Kamu tidak berpikir nanti makan apa. Yang penting saya sampai. Akhirnya sampai. Kebutuhannya dicukupi apa tidak? Maka dari itu, kalau dengar ceritanya Bapak Jenderal, Pak Menteri, banyak negara khawatir akan kebangkrutannya. Betul. Tapi saya yakin, wallahi wa nabi, bangsa lain boleh bangkrut, tapi Indonesia tidak akan pernah bangkrut. Kenapa demikian? Karena di Indonesia masih banyak jamiah-jamiah yang selalu berdoa kepada Allah. Disitulah letak kekuatan, disitulah kekuatan Allah ada untuk bangsa ini. Karena masih banyak orang berjamaah berzikir, berdoa kepada Allah. Maka jangan dihalangi ketika rakyat ini mau berdoa kepada Allah. Tapi dukunglah, karena ini akan memberikan manfaat besar buat bangsa dan negara ini. Memang doa tidak bisa dilihat dengan kasat mata, doa tidak bisa diraba, doa tidak bisa disentuh, tapi hasilnya adalah nyata, wahai jamaah. Betul? Betul? Dan rakyat Indonesia diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Apa? Kepedulian satu sama lain yang luar biasa. Negara ini tidak sanggup misalnya, ingin ini suruh patungan masyarakat jamaah, patungan itu. Kalau untuk kebaikan, benar apa enggak? Benar apa enggak? Contoh, dulu kita ngecom ini,
Patungan jamaah manakib 3 minggu selesai ya Pak. Betul apa enggak? 3 minggu selesai. Coba kalau kita ngajukan kepada pemerintah, proposalnya panjang dulu, lama banget, belum tentu di ACC semua ini. Paling di ACC dulu sekian meter persegi, nanti anggaran tahun depan. Tapi dengan kun fayakun ya Allah, dengan kekuatan Allah, digerakkan hatinya jamaah, 3 minggu selesai. Betul. Ini adalah contoh Indonesia juga menjadi mercusuar dunia dengan kekuatan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi pejabat sekarang itu enak. Cukuplah kau pimpin bangsa ini dengan benar. Biarkan soal doa serahkan kepada kiai dan santrinya. Jadi langit buminya berjalan. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ini contoh. Apa kita acara seperti ini ada yang merintah? Tidak ada. Begitu juga Pak Menteri hadir, beliau hadir, pejabat hadir di tempat ini. Ini harus sebenarnya bersama rakyat, bersama masyarakat kita duduk berdoa untuk bangsa dan negara ini. Setuju? Setuju apa enggak? Harus setuju. Coba Pak Anu, betul ini bukan cuma sebulan sekali Pak Anu, tiap minggu kita acara ya, mingguan, ada bulanan. Nah, kalau diadakan di istana, gemuk panitianya. Kalau di sini kurus panitianya, siapa abang? Kalau acara ini diadakan di istana, gemuk panitianya. Kalau di sini apa yang kurus? Siang malam tidur kurang, betul apa enggak? Tapi senang karena cinta tak pernah berharap, cinta tak pernah mencari lebih, cinta tak pernah marah. Gimana? Memarah. Tapi cinta selalu ingin memberi, betul? Betul apa betul? Inilah wujud cinta kita, wujud cinta kita kepada Allah, wujud cinta kepada Islam, wujud cinta kita kepada keluarga, kita mendoakan keluarga kita, orang tua kita mengholi, wujud cinta kepada aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah, dan wujud cinta kita juga kepada bangsa dan negara ini. Ini wujud cinta. Cinta bukan ucapan, cinta adalah perbuatan yang tertanam di dalam qalbi, sama dengan niat. Niat adalah mahalwa fi qalbi, tempatnya niat ada di dalam hati, dan niat itu harus mutaklinan bifilihi, harus bersama dengan perbuatan. Kau bilang cinta, tapi kamu tak punya peduli, cintamu gombal. Betul apa betul? Betul? Kita cinta bangsa ini. Apa yang bisa kita buat, berikan kepada bangsa dan negara ini. Dengan ini kita bisa memberi. Kita mendoakan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, yang berguna bagi bangsa dan negara. Ini wujud kecintaan dan kepedulian kita kepada bangsa dan negara ini. Anak tidak cukup kita sekolahkan, kita pesantrenkan, kita biayai untuk mencari ilmu. Tidak cukup di situ, wahai jamaah. Tapi kita harus selalu mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, karena ketika anak kita diangkat derajatnya oleh Allah, maka kita pun akan terangkat derajatnya, bangsa ini pun akan terangkat derajatnya. Betul? Betul? Hidup jamaah manakib. Kalau harta dunia yang dijadikan sandaran, kau pun akan ditakuti atau tersiksa oleh sandaran itu sendiri. Betul apa betul? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, hari ini kamu berada di dalam hinaan, hari ini kamu berada dalam kemiskinan, hari ini kamu berada dalam penderitaan, hari ini kamu berada dalam kekurangan, tapi kamu bersandar kepada Allah. Kamu mengatakan, hari ini boleh ada air mata,
Tapi saya yakin dengan kuasa Allah, air mata hari ini akan menjadi senyum kebahagiaan buat aku dan anak cucu. Ini iman, saudara. Ini adalah iman yang berbicara. Kalau secara logika, kalau mendengar ceritanya Pak Menteri tadi, negara hebat saja bisa tumbang. Kalau dengar ceritanya Pak Jenderal tadi, takut bagaimana dengan bangsa kita? Hutangnya banyak. Jangan takut. Yang memberi hutang juga Allah, yang bisa membayar nanti juga Allah. Tidak usah khawatir. Tetangga kita banyak hutang, paling rumahnya disita. Tapi hebatnya, ya inilah kita, tidak usah takut. Kita jangan menjadi bangsa yang mudah ditakut-takuti, tapi kita seperti bangsa yang kuat. Boleh 1000 harimau menghadang jalanku, tapi aku takkan pernah menghentikan langkahku untuk mencapai apa yang aku harapkan dan kuinginkan dalam hidupku. Baru dengar auman harimau saja sudah kabur. Udah kabur. Betul? Setuju? Tapi saya yakin, nyatanya ketika bangsa lain begini, kalau dibilang ekonomi kita disusah enggak? Dulu zaman itu kalau salaman sama abah istri 3.000, 5.000. Lo sekarang tapi nyawa cepet gocap itu, berarti hebat ekonominya zaman. Betul. Betul. Makanya kita doakan. Saya pernah ngomong sama beliau, Pak Menteri, saya berdoa semoga Bapak bisa menjadikan Indonesia ini mercusuar pangan dunia. Kalau jadi mercusuar pangan dunia, kita dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita doakan itu terjadi. Amin. Kita doakan itu terjadi. Amin. Kita doakan itu terjadi. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Setuju jamaah mana get? Setuju jamaah mana get? Sudah cukup. Betul Pak Menteri. Agenda tadi apa tuh nyanyi? Ada nyawa itu. Duitnya cepet. Ibu-ibu ajak nyawa gopek. Padahal libur hitungan ibu-ibu. Berarti ekonomi itu makmur. Makanya tidak usah terpengaruh. Biarkanlah bagi bangsa lain, tapi tidak bangsa kita. Betul atau betul? Amin. Allahumma. Karena kita tidak berkiblat kepada Amerika, kita tidak berkiblat kepada Cina, kita berkiblat kepada Allah dengan iman kita dalam hidup berbangsa bernegara. Jamaah, Quran itu mengatakan begini, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal di antara kamu. Nah, kita tidak bisa hidup sebagai bangsa sendiri, kita butuh bangsa lain. Betul? Kalau kita ingin maju, kita tidak bisa maju sendiri, kita butuh orang lain. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Maka dari itu, semakin kita membangun hubungan banyak dengan bangsa lain, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang terhormat. Tapi kalau kita menutup dari hubungan bangsa lain, kita akan menjadi bangsa yang kecil. Kita besar kalau kita bergabung dengan banyak orang. Kalau kita sendiri, kita kecil, wahai jamaah. Anggap jadi ini besar kalau di sini banyak jamaah yang hadir. Coba kalau cuma satu orang. Ingin kuat, ingin maju, baiklah kamu dengan tetangga kamu. Jangan menambah musuh, ya, karena satu orang musuh, ya, gimana tuh kalimatnya? Satu musuh lebih apa itu? Gimana itu? Oh. Baru banyak.
Oh ya, satu orang teman tidak cukup buat kita hidup di dunia ini, tapi satu orang musuh ini terasa berat kita menghadapi hidup di dunia ini. Satu orang musuh. Anggap begitulah. Betul? Oleh karenanya, baiklah jamaah manakib. Oh ya, saya itu punya produk yang baru ini namanya Osna, dan ini sudah ada BPOM-nya. Kalau kamu kencing manis atau udah coba saja sudah. Kalau enggak turun kencing manisnya, kembalikan. Saya ganti uangnya. Kenapa? Ini hasil doa. Maka kasih nama Osda, obat 1000 doa. Ya. Alhamdulillah Pak Menteri itu minum setiap hari. Osda setiap hari beliau minum. Selalu dikirim dari sini. Osda. Jadi karenanya, jadi kalau kamu kencing manis, lambung yang punya lambung tapi rutin, oh, kamu minum sekali sudah berhenti. Minum yang rutin, prostat hilang, ya. Kenapa? Kamu boleh tidak percaya ininya, tapi doanya masa kamu tidak percaya? Saya mau tanya, jamaah manakib masih ngedoain Ustaz enggak? Saya pernah minta sodako 1 Fatihah, saya minta khusus buat Ustaz. Doakan, ya Allah jadikanlah Osda solusi obat dari segala penyakit. Al-Fatihah, kan gitu saya. Alhamdulillah Mbak Nindal. Yang sakit kencing mana? Pak Jidono. Aduh, itu sakit kencing manis selalu dikemuk, sembuh nggak? Kakinya mau di amputasi nggak jadi. Yang tadinya ini sudah nyeletoy, sekarang gitu. Tinjunya kuat, dulu mukulnya gini. Itu orangnya, betul sih. Coba aja berdiri sih, nggak percaya tuh. Itu orangnya. Nah itu. Ini fakta. Oleh karenanya malam ini saya kasih korting udah. Ya, 100.000. Hitung-hitung kamu nyumbang buat acara malam hari ini. Ya udah, sambil jalan saya minta istighosah dulu. Istighosah. Siapa itu suruh ngisi? Kisahnya sudah. Ayo sambil jalan tuh. Udah nyanyi aja dah, nyanyi dah. Ya, nyanyi yuk. Perjuangan dan doa. $100.000 tuh. Perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa. Dan doa, yuk. Atau ngisi aja lah, ceramah aja. Ceramah yang belum ya. Ayo udah, pegang ceramah dulu dah. Yuk sambil jalan.